Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah as-salatu imaduddin. Wa qala aidan ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa lam yusallun atau wala yusallun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Ikhwan yang insyaallah semuanya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kali ini saya berwasiat pada diri saya pribadi, khususnya umumnya pada hadirin yang hadir saat ini, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sedikit demi sedikit menjauhi larangan-larangan Allah. Insyaallah melalui ikhtiar tersebut kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dipastikan husnul khatimah. Maka dari itu saya mengajak jamaah yang hadir saat ini untuk mendengarkan khutbah saya kali ini, yaitu tentang ekoteologi dan sholat. Berapa bulan yang lewat Kementerian Agama membumingkan tentang ekoteologi, yaitu Profesor Nazaruddin Umar. Hendaknya orang yang beragama itu mempunyai kesadaran selain kesadaran ketauhidan, keimanan dan ketuhanan, harus mengkonekkan dengan kesadaran lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup. Lalu kaitannya bagaimana dengan sholat? Apakah sholat itu ada nilai-nilai yang mengarah ke situ? Iya. Di mukaddimah tadi saya bacakan suatu hadis yang mengatakan, ya'ti 'alan nas, akan datang manusia suatu saat, manusia zaman yusallun, dia itu secara zahir sholat khusyuk, sampai khusyuknya itu tidak menghiraukan yang lainnya. Tapi orang tersebut dikategorikan hadis ini lam yusallun, tidak disebut sholat. Artinya sholatnya secara zahir, mungkin secara fikih, mazahir secara fikih, secara tajwid, bacaannya insya Allah lulus semua. Tapi secara hablum minan nas, hablum minal alam, batal, tidak ada koneknya. Padahal sholat itu kedua ini tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah gerakan yang dilakukan Profesor Nazaruddin. Hendaknya orang yang sholat ada tumbuh kesadaran, yaitu menjaga lingkungan. Itulah disebut ekoteologi. Ekologi itu ilmu tentang alam kehidupan, lingkungan hidup. Sedangkan teologi adalah ilmu kesadaran ketuhanan, keimanan. Nah, dua ini tidak dipisahkan. Bagaimana mengkoneknya? Dalam sholat. Orang sholat itu tidak bisa pisah dua ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor
Nurholis Majid, dalam sholat itu ada 2 dimensi yang harus connect. Yang pertama dimensinya hablum minallah. Itulah disebut teologinya. Di mana? Ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Batinnya mengkonekkan kesadaran ketuhanannya. Haram memikirkan dunia. Berarti semuanya fokus. Ada istilah sikap ihsan. Ketika dia sholat, anta'budullah. Dia seakan-akan melihat Allah. Menyembah Allah. Fa'illam takun taroh. Kalau tidak sanggup kesadaran ketuhanan dia mengenal Allah yang lebih dalam, cukup dalam batinnya disadarkan. Fa'innahu yarab. Allah melihat dirinya. Nah, ini kesadaran namanya hablum minallah, teologinya. Tapi sholat juga diakhiri dengan salam. Ini simbol hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Itu simbol orang yang sholat dia membawa keselamatan bagi orang kanan kirinya, termasuk alam semesta. Ini sholatnya khusyuk, tapi mementingkan dirinya sendiri. Pengusaha habis semuanya dibantai. Apa itu? Pohon-pohon yang penting untung. Tidak melihat bagaimana nanti efeknya banjir, efeknya yang lain. Ini bagi yang lingkup besar. Yang kecil, kita sholatnya khusyuk, tapi lihat belakang rumahnya sampah plastik paling banyak. Saya ini diam di belakang dam. Itu kalau hujan dari ujung sampah itu yang plastik ngalir ke tempat kami, lewat kami semua. Ini kemana kesadaran ketuhanan? Kemana kesadaran hablum minan nasnya, menjaga lingkungan? Maka orang yang sholat harusnya connect dua-duanya. Minimal buang sampah jangan sembarangan. Ini sudah buang sampah banyak, males buangnya di buntal, pakai motor cetus buntal. Akhirnya kelurahan sibuk mensosialisasikan jangan buang sampah sini, dibuat PP peraturan Pemda dan saya. Tidak ada kesadarannya. Kenapa? Karena kesadaran sholatnya hanya fokus di masjid saja. Lepas hablum minan nasnya. Salamnya tidak dipakai lagi. Nah, inilah disebut yushollun walam yushollun. Dia sholat tapi tidak disebut sholat. Berarti secara Isra Mi'raj ini yang dapat diambil substansinya, orang sholat itu minimal tatanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah minimal banjir. Bukan gara-gara tangannya, sampah dibuang. Terutama yang ngontrak ini, Pak. Bukan maaf ya. Kalau males bakar sampah. Padahal sholat sebelum Nabi Isra Mi'raj itu dibersihkan dadanya. Orang sholat tidak akan diterima kalau tidak ada minal mutatahhirin, toharo yang bersih. Tapi bukan di ibadah tempat sholat saja. Harusnya mengkonekkan salamnya tadi, salam kiri, salam kanan. Nah, kalau ini belum connect, yakinlah Isra Mi'rajnya belum berhasil. Setiap tahun acara Isra Mi'raj, alhamdulillah saya lihat tadi dari depan sampai depan itu tidak ada sampah plastik. Ini bagus masjidnya. Nah, kita mau tumbuh kesadaran itu bagiannya. Minimal pulang nanti kalau ada sampah plastik ambil, Pak. Bawa pulang, bakar. Bukan yang di rumah diuntalkan di masjid. Atau diuntalkan pinggir jalan. Berarti sholatnya belum connect. Hanya memastikan hanya kepada Allah. Tak ada lingkungannya jauh. Padahal hadis Rasulullah, buang sampah, buang duri di pinggir jalan, itu termasuk ukuran iman kepada Allah. Nah, orang yang beriman sholat, maka orang yang sholat minimal tidak buang sampah sembarangan. Nah, inilah yang gerakan yang ditumbuhkan oleh Profesor Nazarudin selaku Menteri Agama. KUA tidak hanya saja mengawinkan, mengajak gerakan, ayo kita jaga alam semesta ini. Tentunya dengan kesadaran bahwa sholat ada nilai-nilai tersebut, yaitu an-nazafatu minal iman. Lihat itu, Pak, belakang-belakang musola kita, belakang-belakang masjid situ, belakang rumah itu. Plastiknya kemana-mana itu, Pak. Kalau hujan ngalir ke tetangga, mana nilai sholatnya? Mana yang disebut Isra-nya, kesadaran Tuhanan? Maka koneksi antara teologi terhadap sholat itu sangat substansi, sangat erat.
bagi orang yang mempunyai kesadaran ketuhanannya, bahwanya sholat tidak hanya menghubungkan konek batinnya kepada Allah, dia mengkonekkan, lihat alam sekitarnya, lihat lingkungan hidup sekitarnya, dia jaga bersama. Makanya Al-Quran ketika Nabi Adam mau diturunkan di muka bumi, protes malaikat, tidak usahlah dicipta ke manusia itu, cukup aku yang taat kepadamu. Kenapa? Dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Salah satunya zaharal fasada fil fasad bima aidin nas. Kerusakan di bumi, di lautan berkat karena bukan berkat, karena tangan manusia itu sendiri. Kenapa? Membedakan, mendikotomikan antara ibadah mahdo dengan ibadah sosial dan lingkungan hidup. Maka dari itu, saya melalui khutbah saya ini memperpanjang lidahnya Menteri Agama, kami KUA juga digerakkan untuk melakukan menjaga lingkungan hidup melalui kesadaran ketuhanannya, diambil dari ibadah sholat. Isra Mi'raj dimulai dari Mekah, yaitu syariat. Masa sekarang, Rasulullah itu saat itu di Mekah, itu disebut zaman sekarang. Akhirnya diisrakan ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masa yang lampau. Buktinya ketika diperjalankan tempat yang jauh, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah ditampakkan orang-orang yang terdahulu yang meninggal dunia, ditampakkan seakan-akan hidup kembali. Artinya masa lampau dihidupkan. Saat itu Rasulullah masih hidup. Dilihat orang yang menanam padi akan tumbuh dengan sendiri. Orang yang lidahnya itu akan banyak penglihatan mereka liriyu tihi, untuk melihatkan bahwasanya hidup sekarang kita ini itu tidak lepas dari konek sebelumnya. Maka kalau kita menjaga lingkungan dengan tangan kita, insya Allah ketika kita masuk kubur dikonekkan, dilihatkan itu dulu tanganmu menjaga lingkungan sekitar. Itu dulu tanganmu, lidahmu mengajak tatanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dulu ditampakkan sehingga ketika sakaratul maut kita sudah senyum. Baru mi'raj, makrifat kepada Allah. Jadi masa sekarang itu di Mekah, masa lampau itu Palestina, mi'raj masa yang akan datang, yaitu liqa'illah, bertemu Allah. Orang yang sholat, yang bertemu kesadaran dengan Allah, yakinlah tajalli perilakunya sama seperti Rasulullah SAW. Di antaranya menjaga kebersihan. Hal sepele Pak ini saya sampaikan. Anak didik saya TK itu setiap pulang saya anjurkan bawa sampah pulang, bakar di rumah. Nah, yang bagusnya lagi ekoteologi itu bukan hanya sekedar menjaga sampahnya, tapi memberi manfaat. Bagaimana? Didaur ulang. Saya berharap Masjid Nurul Ikhwan ini besok menjadi pelopor gerakan menerima bank sampah. Jamaah di rumahnya bawa sampah dengan syarat dibersihkan di rumahnya. Nanti di sini dibakar, dibuat namanya konblok dari plastik. Nah, itu namanya bermanfaat, berdampak. Selain dia bermanfaat, meningkatkan ekonomis, ya, kayu-kayu yang berantakan dikumpulkan, bawa ke sini untuk bakar sampah plastik tadi. Nanti beri konblok besi tadi dicetak, taruh konblok, tidak usah beli lagi. Itu namanya berdampak. Itulah yang diinginin Kementerian Agama saat ini. Kami menjadikan gerakan untuk melakukan hal ini, untuk menumbuhkan kesadaran ketuhanan bahwa ibadah mahdo itu kaitannya dengan ibadah sosial dan menjaga lingkungan. Itulah Isra Mi'raj. Berjalan dari yang tadi males buang sampah, sekarang menuju berjalan memanfaatkan sampah, dibakar, kalau bisa dinilai ekonomiskan, dibentuk daur ulang. Mudah-mudahan sekelumit